Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Lawak Kertosono selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Saya Khairul Anam bersama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula Lawak Kertosono. Alhamdulillah hadir Bapak Muhammad Zubaidin dari SMA Negeri 1 Kertosono. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang selama 30 menit ke depan tentang perempuan menempa perubahan melalui teknologi. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan-perubahan yang ada pada sekarang ini terhadap perempuan karena adanya teknologi? Kalau saat ini kita dari keseluruhan dari globalisasi, saat ini kita harus momentum ataupun bisa melihat dari sisi baik dan buruknya, kita harus kita potensikan kepada yang lebih baik, terutama tentang faedah-faedahnya sebagai seorang perempuan. Seperti itu. Menurut Bapak apa saja dampak-dampak positif yang ditimbulkan dari adanya teknologi? Kalau dampak-dampak positifnya itu sangat banyak. Positifnya itu sangat banyak dan itu membantu dari kalangan remaja, termasuk dari saat ini yang kita pahami dari sosial media banyak terjadi berupa pemikiran atau cara untuk memahami suatu permasalahan apapun bisa terlaksanakan atau terselesaikan dalam permasalahan tersebut. Jadi kalau untuk dampak negatifnya itu cuma ada dua. Apa saja biasanya, itu Pak dampak? Kalau kita memahami kehidupan di masyarakat lah ya, kalau kita memahami di lingkungan rata-rata banyak ibu-ibu atau remaja-remaja sering itu video call, apalagi sering memakai TikTok, apalagi sering pakai sosial media dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan turunnya akhlak atau turunnya moralnya manusia seperti itu. Hingga lupa untuk betul. mengajarkan akhlak pada anak-anaknya seperti itu ya. Apalagi dirinya itu sebagai seorang pemimpin. Ya. Karena manusia ditugaskan sebagai pemimpin ya Pak. Betul terus. Memang kalau kita lihat dari sudut pandang dari manusia, rata-rata semua manusia itu semua menjadi pemimpin. Laki-laki juga pemimpin, ar-rijalu ala nisa bima fadallah itu juga. Jadi seorang laki-laki juga menjadi pemimpin, perempuan juga menjadi pemimpin. Mayoritas yang kita lihat dari sosial media, rata-rata yang terletak dari keseluruhan perempuan itu banyak moral yang baik dan buruknya. Kita ambil yang positif. Tapi yang buruknya bisa juga dijadikan pelajaran agar lebih baik gitu. Jadi untuk kedepannya ya semoga kita doakanlah, semoga kedepannya dari perempuan atau remaja-remaja saat ini atau bisa dikatakan remaja milenial, ya semoga diberikan pemikiran yang cerdas atau lagi diberikan akhlak yang lebih mulia dan berbakti pada kedua orang tua. Seperti itu. Kalau menurut Bapak bagaimana cara-cara untuk meminimalkan perubahan-perubahan yang negatif pada perempuan di era teknologi seperti sekarang ini? Kita harus mengalihkan berupa teknologi seperti gepeng inilah ya. Seperti handphone lah ya. Handphone kita itu harus bisa kita minimalisir, minimal kita harus bisa mengetahui tentang waktu kita. Kalau waktunya kita melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan sholat. Kalau waktunya kita untuk istirahat, kita harus istirahat. Jadi jangan seenak-enaknya dunia itu bukan milik kita. Ya. Gitu. Jadi kita harus minimalisir dari permasalahan sekecil apapun, baik ataupun buruknya, kita harus bisa menata dan berbagai kalangan apapun, ya masalah pendekatan atau mayoritas dan sebagainya. Jadi dalam penggunaan teknologinya itu secukupnya ya Pak? Ya, tidak sepenuhnya seperti itu? Tidak sepenuhnya. Jadi kita harus bisa memanage waktu itu. Bisa mengatur waktu ya? Betul. Kapan waktunya bermain. Betul.
belajar. Saat ini kan mayoritas Ya. game dan sebagainya. Dan Tapi banyak juga sekarang yang kecanduan. saat ini perempuan malah lebih suka. Suha. Juga banyak ya yang Iya, dari itu perempuan. makanya. Tidak sampai Kegiatan apa-apa atau kewajiban waktunya seperti dalam kata seperti itu. memang benar. Seperti itu. Ya. Karena waktu itu bukannya dari manusia saat ini, dari rohaninya manusia saat ini. Itu semuanya kita waktu melaksanakan Itu. sholat kita harus tepat waktu, tidak boleh molor. Ya, tidak boleh sewaktu-waktu seperti Ya, itu. tidak boleh. Ya. Waktunya sholat duhur kok jam jam 4 atau jam 5 itu tidak boleh. Ya. Molor waktu tidak boleh itu. Sama kayak hadisnya hadisnya Tirmidzi itu juga sudah jelas, atau bisa dikatakan dari kitab Arba'in Nawawi juga jelas, innama a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu niatnya kalau kita itu baik, insya Allah timbulnya juga akan baik. Itu juga sama. Yang kita inginkan remaja saat ini kita harus bisa merubah generasi ke depan. Jadi seperti itu. Cara-cara tadi bisa disebutkan kembali agar pemirsa bisa mengetahui Ya. untuk Jadi yang itu. pertama, kesimpulan yang pertama, kita harus melihat teknologi atau bisa kita manage waktu. Yang pertama, pada waktu kita melaksanakan sholat, jangan seenaknya kita memegang HP, apalagi waktu kita sudah dipanggil oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, kita harus tahu cara untuk mengetahui dalam lingkungan keluarga. Contoh, ketika ada perempuan atau seorang ibu yang menjadi pemimpin, kita harus bisa memanage waktu, jangan seenak-enaknya. Juga hampir sama, cuman bedanya kalau orang tua itu adalah pokok intinya keluarga, tapi kalau anak itu adalah pengikutnya atau salah satunya penerusnya ya, sebenarnya dari keluarga. Terus yang ketiga, kita harus mengetahui dari dalilnya Kanjeng Nabi juga itu. Ya, memang benar apa yang kita tanamkan nanti yang mulai awal, mulai baik kita niatkan, yang kedepannya juga akan menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin dari siswa-siswa Bapak yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bisa disekolahkan di sini, karena di sini juga ditanamkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak terpuji ya, seperti itu. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi dan anak-anak bisa ikut serta juga di sini, juga menimba ilmu juga di sini. Semoga semaker bisa melibatkan dari STAIN yang lagi menjadi anak yang lebih cerdas lagi. Amin. Dan saya juga minta doanya. Sama-sama kita doakan. Iya, kita doakan semuanya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan tadi sudah terjawab. Oh, terjawab. Sudah terjawab. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menghadiri podcast ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Pemirsa, semoga podcast pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya pamit.